Oke, ketemu lagi saya dengan COD. Cuma ngomong doang. Udah lama banget ini COD sempat tertidur dan sekarang kita lanjut lagi. Ini episode yang pertama aja. cuma ngomong doang di Kode Indonesia. Dan sekarang saya mau ngobrol dengan rekan saya ini. Ini sebetulnya sudah lama banget ya. Ya, hampir 5 tahun lebih ya. Cuma panggilannya kalau biker yang satu ini bukan bro ya. Bukan. MD. Manusia baik lah. Tapi terkenalnya Mas Dian. Iya Mas Dian. MD lah. Kalau pesanannya nggak usah diterusin lah. Nggak usah diterusin MD itu apa, nggak usah. Teman-teman, saya ini lama banget ketemu dan sekarang saya ngobrol buat saya, berkah buat saya. MD bisa datang ke sini dan kita ngobrol-ngobrol di COD. Cuma omong doang. MD ya. Saya memanggil bro, orang udah terkenalnya MD. MD, udah berapa lama tuh kira-kira berkecimpung biker? Soalnya walaupun karena saya nggak tahu sejarahnya Anda kapan mulai. Kalau berbicara di otomotif kurang lebih 20 tahun ya. Wow, 20 tahun. ya 20 tahunan ya otomotif kan. Nih di bikers. Biker dominannya otomotif kan ada roda 2, ada R2, ada R4 ya? Iya. R2 mungkin itu ya? R2. Kalau ya itu kita mah kalangan bawah ya? Kalangan bawah. Biasa tidur di SPB. Kalau kalangan atas itu Auri Pak. Auri betul. Itu penerbang itu kita kalangan bawah. Ada lagi yang kalangan dalam itu. Kopaslam. Anda selama jadi biker mungkin sudah melakukan perjalanan ya. Touring-touringnya itu apa sih yang dinikmati? Yang pertama setelah saya masuk ke dunia biker, dunia otomotif itu yang saya rasakan di mana-mana saya banyak saudara. Yang tadinya keluarga saya itu 5 orang, kandung. Tapi alhamdulillah sekarang tak terhingga. Dari golongan bawah, menengah, atas, alhamdulillah saudara saya semua. Ya. Dan MD sebetulnya kita mah ngobrol-ngobrol saja, entah siapa yang diwawancari, Anda pun boleh tanya saya. Namanya juga COD ya. Iya. Cuma ngomong doang lah, yang baik-baiknya saja diambil. Kalau di touring itu banyak yang tidak kita sangka, tidak kita duga, saudara di mana-mana dan dinikmati oleh sendiri ya. Sebetulnya bukan untuk disombongkan ya. Touring itu tidak berjarak jauh dan dekat ya. Betul. Kemana kita mau, kemana kita enjoy itu touring. Tour, artinya perjalanan. Kadang-kadang kan kalau punten-punten saya bukan ngomongin yang apa-apa bukan. Yang jauh itu kadang-kadang saya sering ketemu dengan teman-teman. Wah, saya sudah touring ke sini. Ada yang memberitakannya baik, ada juga yang kesannya bahwa dia seorang peturing. Kalau saya sih cuma ketawa aja, gitu kan. Senyum-senyum saja. Kenapa? Karena saya ingin seperti mereka, tapi tidak mampu. Iya. Ini masalah bikers, Anda dikenal sebagai bikers ya. Kalau nggak salah, saya kenal dengan Anda tuh di Indramayu ya. Iya. Dan saya nggak nyangka kalau Anda orang Tasik sebetulnya. Orang Tasik. Karena sejarah saya di Indramayu itu dulu saya tugas di Indramayu ya. Oh, Tugas di Indramayu. ini yang dikatakan BT ya? Biker tugas. Biker tugas. Tapi the real biker. Bukan kaleng-kaleng. Ini ada yang mau saya tanyain. Sebetulnya profesi di balik bikers itu apa sih? Saya yang pertama itu jadi cowok panggilan. Di mana ada yang butuh saya kasih dipanggil. Contohnya saya di konsultan pendidikan dan konsultan manajemen memang fokusnya di pendidikan. Beda sedikit dengan saya. Ada cowok panggilan, saya laki-laki penghibur. Sama kita. Laki-laki penghibur, di mana ada yang butuh hiburan saya datang. Beda, konotasinya beda dengan wanita penghibur. Iya. Laki-laki penghibur lah. Tapi tadi sepertinya saya dunia pendidikan. Saya sekarang mau ngobrol dengan MD tentang bikers dan pendidikan. MD,
bikers itu otomatis pendidikannya juga banyak. Ya. Betul. Apa yang Anda rasakan selama di perjalanan itu, dididik apa sih di perjalanan? Yang pertama, tidak lepas dari dunia pendidikan ya. Jadi di biker itu ternyata pendidikan, tapi pendidikan non formal. Non-formal. Contohnya ketika kita tidak tahu di kota A, kita belum ke sana lewat dunia hobi, ternyata ada pembelajaran, ada learnnya, ada pembelajarannya yang tadinya kita tidak tahu, Jadi tahu. jadi tahu. Itulah kesan dari dunia biker. Memang, dia juga ya. Dulu saya tidak tahu, saya cuma contohnya gini, ketika saya ke Danau Toba, saya cuma tahu itu sebuah danau, sebuah danau yang besar, sebuah danau yang terkenal di Indonesia. Pendidikan secara di situ. Tapi ketika saya perjalanan ke sana, jadi tahu bahwa Danau Toba terjadi akibat ini, di situ ada sejarahnya begini, ada yang enjoy-nya begini, bahkan ada yang dilarangnya begini. Betul. Kita merasa terdidik secara langsung. Nah, saya sekarang mau nanya ini tentang dunia formal. Profesinya sebagai pendidik juga berarti ya? Lebih kepada konsultan. Konsultan pendidik. Kalau itu saya dikonsultasi, bagaimana caranya mendidik saya dengan baik. Saya juga harus dididik lagi. Jadi unik, Pak Abah. Pak Abah saya sering sebutnya sebetulnya Pak Abah aja gitu. Cuman Kalau waktu ini COD karena saya sebutnya Pak Abah aja. Jadi kalau berbicara pendidikan itu sangat seksi isinya, lebih seksi dari dunia otomotif. Ya. Jadi kalau berbicara pendidikan tentunya ada dua kategori, ada formal dan non formal. formal dan non formal Ya. Jadi kalau berbicara tadi apa yang disampaikan Abah, apa sih pendidikan di mata biker atau di mata saya? Yang jelas pendidikan itu sebagai perubahan. Tadi jelas perubahan itu yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Yang keduanya sebagai bekal masa depan. Tentunya bagaimanapun kita akan bisa menata masa depan lewat pendidikan. Yang ketiganya adalah harga diri atau jati diri sebuah bangsa, di mana bangsa yang pendidikannya tinggi tentunya akan lebih disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Mungkin itu. Gitu. Berarti intinya bahwa kita di jalan juga harus berpendidikan. Betul, Pak. Karena selama saya di biker ini tentunya banyak bertemu dengan orang-orang yang punya ego masing-masing, punya pemikiran dan pola masing-masing, karena dari latar belakang juga berbeda. Nah, disitulah saya belajar. Contoh, saya ketemu salah satu sesepuh di dunia otomotif, namanya Babek BTR atau Babek Yudi. Saya apa tahu ya? Saya bisa bahasa juga. Nah, dia orang tua, umurnya mungkin hampir 70 tahun lebih. Ya. Giginya sudah keropos, kalau ketawa dia suka tutup ini gitu. Dan sekarang kan musim ditutup. Tapi di luar itu ternyata saya banyak menerima ilmu dari beliau. Contohnya dari sisi religinya. Ada juga orang tua saya di Cirebon, Ya, Abah Daeng. saya juga tahu. Dengan tipikalnya, dengan jiwa mudanya, sampai dia dari Cirebon touring ke Lombok, ke Bali, bahkan ke Lampung, dia masih sanggup. Nah itulah kalau berbicara pendidikan itu bagi saya tidak usah diperlu sekat-sekat dengan dinding tembok atau penyekat kelas gitu, tapi ternyata di luar sana juga masih butuh dengan yang namanya ilmu-ilmu yang ada. Saya ingin jelas tentang pendidikan ya. Biker itu harus bagaimana? Dan seperti apa dari kata seorang biker tentang pendidikan? Oke, baik. Kalau berbicara masalah pendidikan, tentunya kalau saya selalu simbolkan ada 3 pelaku di sini. Yang pertama pemerintah, yang keduanya adalah civil society-nya atau masyarakat seperti kita, biker dan lain sebagainya. Yang ketiganya adalah private sector. Jadi
entah itu dunia usaha atau dunia industri, itu yang harus memang berperan untuk goalnya satu pendidikan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang biker untuk membantu di sektor pendidikan? Yang pertama tentunya kita bisa lihat di beberapa pelosok, kalau akang-akang tentunya Pak Abah udah tahu ya, di daerah di Jawa Barat masih ada temuan-temuan di sana ada dari standar akses pendidikannya, dari siswa berangkat ke sekolahnya itu masih belum nyaman, aman buat siswa untuk berangkat. Contoh, si siswa harus menyeberangi kali, terus juga belum juga hujan atau banjir. Masih ada ya? Masih ada itu kebetulan di daerah Kabupaten Tasikmalaya, daerah Cipatujah, desanya Desa Ciandung. Kalau Desa apa? Ciandung. Itu yang pakai motor apa samping itu? Itu tuh kalau Sebutnya tuh ojek apa sih? ojek apa namanya tuh? Di samping ojek gandong ya? Iya, ojek gandong. Ojek gandong ya? Itu yang terjadi. Nah, itulah yang membuat kita miris, termasuk saya sendiri sebagai penggiat pendidikan. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Abah ini, bagaimana kita sebagai seorang biker ikut di dalam ranah pendidikan. Nah, itu yang saya pengen. Oke, Yang ya. saya pengen jelas itu. Kalau berbicara kita masuk ke ranah pendidikan, tentunya bukan berarti kita harus mengeluarkan uang. Ya. Bukan juga kita harus mendonasikan dan lain sebagainya, tapi lewat pemikirannya, lewat contoh gini, ketika di lingkungan akang-akang biker di rumah, mungkin di sana ada sekolah formal, entah itu PAUD, SD dan lain sebagainya. Tentunya ketika akang sebagai profesi, contoh sebagai profesinya wisata kuliner atau memang pekerjanya di pertanian, nah itu kan bisa kerjasama dengan pendidikan. Contohnya ketika belajar IPA, bagaimana cara menanam padinya. Jadi si siswa itu tidak akan jenuh dibenturkan dengan dibatas-batasi dengan tembok, tapi dengan kalau saya disebutnya di Banyumas itu guru intip. Ya, saya menginisiasi itu di Indramayu juga ada yang namanya guru intip. Nah, guru intip ini berasal dari orang tua siswa atau di masyarakat sekitar. Contoh, bukan pendidik formal aslinya gitu. bukan guru, bukan. Jadi si sekolah bekerja sama dengan masyarakat. Contoh di Indramayu, di SD Kepandaian 1, itu di Jalan Kembar, Pak Abah. Itu saya menginisiasi adanya guru intip. Jadi siswa itu tidak belajar guru di depan, terus pakai kapur, pakai spidol gitu, baca buku, tidak. Jadi si siswa itu keluar ke sawah, bagaimana cara menanam. Praktek langsung. Praktek langsung. Kalau mungkin bisa dikatakan ekstrakurikuler mungkin ya. Oh, enggak juga, memang Juga. Kalau itu resmi dari sekolah. resmi dari Kalau sekolah. ini pendidikan langsung, jadi mungkin orang dari luar ikut mendidik secara langsung. Betul. Itu bisa ya. Bisa. Nah, misalnya ada seorang biker nih, contohnya saya lewat. Apakah saya boleh juga memberi pelajaran sama anak didik yang misalnya dari SD, otomatis kan itu formal harus. Iya. Boleh Boleh saja. Jadi tidak terbatas karena status guru, entah PNS atau honorer. Kita juga bisa mengabdi secara langsung. Nah, contoh tadi kasus tadi ada juga di SD Bojong Sari, masih di Indramayu. Ketika setiap pelajaran matematika, karena orang tua muridnya ada yang jadi tukang bikin kursi, jadi dia belajar matematik di sana. Gitu. Bagaimana cara menghitung kursi itu dan lain sebagainya. Jadi match antara teori dengan praktik. Matching ya? Iya. Gitu. Praktek langsung. Nah, Wah, keren juga itu. gitu. Nah, di sisi lain, kalau saya berbicara tadi satu saya sudah jawab masalah itu, masalah bagaimana kita berkontribusi untuk pendidikan sebagai biker itu tadi kita jadi guru inti. Itu mungkin lebih bagus. Yang keduanya tentunya kontribusi untuk pemerataan akses sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Contoh mungkin
kalau berbicara biker ini seluruh Indonesia mungkin lebih dari 1 juta orang. Lebih lah. Lebih lah. Nah, Lebih. mungkin dari rekan-rekan yang terpanggil punya komunitas-komunitas kan tidak menutup kemungkinan misalkan dengan patungan gerakan Rp2.000 kita bantu untuk sekolah mana yang memang secara akses juga membutuhkan. Jadi saya juga berpesan kepada pemerintah dan masyarakat luas juga kebetulan ini dalam momen yang sangat pas karena COD cuma ngomong doang. Cuma ngomong doang. Tidak menutup kemungkinan semua bisa terjadi, bisa sukses walaupun hanya obrolan kopi. Artinya sekolah juga jangan menutupi diri ketika ada yang mau ikut kontribusi ke sekolah. Selagi hal itu positif ya. Selagi hal itu positif. Dengan catatan tentunya tidak keluar dari aturan-aturan main yang ada. Ya, normanya tetap ada ya. Betul. Nah, diperkuat lagi ketika dulu saya dibayar oleh salah satu agensi dari Amerika namanya USAID. Itu saya membuat atau konsep untuk bagaimana sekolah itu menyusun perencanaan. Karena di sekolah itu ada yang namanya rencana kerja sekolah atau rencana kerja tahunan, 1 tahunan. Dan rencana kerja tahunan itu adalah bukan perencanaan kepala sekolah, bukan perencanaannya guru, tapi rencana sekolah secara utuh, termasuk lingkungan masyarakat di sekitar harus berkontribusi apa yang harus dilakukan oleh untuk perbaikan sekolah. Nah, kalau ada pemikiran yang picik seperti ini, sekolah tidak usah dibantu katanya kan, karena sudah dapat dana bos. Ketika berbicara dana bos, kalau dihitung secara real cost di setiap sekolah itu kurang, nggak cukup. Dan itu sebagai catatan masyarakat luas bahwa yang namanya bos itu hanya untuk operasional sekolah. Sifatnya membantu ya, bukan memenuhi betul. Ya, hanya sebatas operasional, bukan berbicara, karena kalau berbicara biaya pendidikan itu, itu ada 3 hal. Yang pertama, biaya investasi. Kalau berbicara biaya di pendidikan, ada biaya operasional, ada juga biaya personalia. Nah, saya juga sangat miris di setiap daerah ketika pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, berjanji sekolah itu akan gratis, karena tidak ada sekolah yang gratis. Kalau berbicara gratis, contoh, kalau berbicara gratis itu mulai dari investasinya harus dijamin. Tidak akan ada sekolah yang roboh. Di berita-berita terakhir ini kan banyak sekolah-sekolah yang atapnya bolong, hampir gentengnya jatuh ke siswa dan lain sebagainya. Dana bos memang setiap tahun hampir naik. Sampai sekarang SD itu 800.000 per siswa per tahun. Itu dana bos untuk SD. Belum untuk SMP, itu 1 juta lebih seperti itu. Nah, ada juga biaya personalia. Biaya personalia itu bagaimana si siswa berangkat dari rumah sampai sekolah pun dibiayai, baru dikategorikan sekolah gratis. Tapi kan nyatanya tidak. Jadi saya harap bagi semua pelaku pendidikan, termasuk juga ke masyarakat atau pemerintahan, jangan selalu dipelintir bahwa pendidikan itu gratis, pendidikan itu banyak uangnya, tapi setelah dibedah nol besar, seperti itu. Karena saya sempat dulu 2010, 2011 kalau tidak salah, saya lupa lagi, saya menghitung yang namanya bos impact, Pak Abad. Bos impact itu apa? Bos impact itu adalah dampak bos. Jadi saya menghitung real cost-nya. Real cost-nya menghitung atau penelitian, saya melakukan riset untuk sekolah yang ada di kota, sekolah yang antar kota dan desa, ada juga sekolah yang di pelosok. Karena jujur, dari tahun 2005 itu yang namanya biaya operasional sekolah hanya menghitung IKK atau indeks kemahalan konstruksi yang ada di Jakarta. Ketika kita touring ke Papua, harga bensin aja sudah beda. Betul nggak Pak? Betul. Orang
Sudah terbiasa. Nah, sekarang gini, di Jayapura saja ketika beli spidol itu bisa sampai 20.000. Di Bandung mungkin Selesai. iya selesai. Kalau di sana hanya cukup Satu. satu gitu. Nah, itulah yang harus arif dan bijak ketika membuat kebijakan, karena memang dunia pendidikan itu isunya sangat seksi. Seperti kita di Edpan, kalau ada yang seksi silakan gitu. Seperti seksi dancer ya. Begitulah. Jadi tadi catatan apa yang harus kita lakukan sebagai biker untuk dunia pendidikan. Yang pertama, kita coba berkontribusi. Kontribusi itu tidak terpaku pada materi, Ya. tapi juga pemikiran profesi ada melakukan itu. Ya. Oke, thank you banget ini. Hari ini saya mendapat pendidikan dari kalau secara globalnya satu belajar yang berkelas adalah belajar yang berguna ya. Yang kedua tadi yang dijabarkan sama MB itu bukan bisa saja baker dan kita baker sudah lengkapi yang bicaranya baker Ya, kalau saya ambil